Selamat siang, Pak. Selamat siang, Selamat Mbak. datang di podcast Anoa Muda Kanwil Sulawesi Tenggara. Siap, makasih. Luar biasa ini. Ya, luar biasa. Iya, iya. Perkenalkan, Pak, saya Evi. Oke. Harus ada perkenalan. Bapak ini dari Ombudsman ya, Pak. Iya. Izin, Pak, namanya Pak? Nama saya Mas Tri Susilo. Pak Iya. Mastri. Oh iya, Pak. Tahu. Cuman untuk memperjelas, Pak, biar ada perkenalan Siap, dulu. siap. Izin, Pak, hari ini sehat, Bapak? Alhamdulillah sehat. Tadi habis makan siang dengan Pak Kakanwil. Makanannya Luar biasa enak? masakannya. Oh iya, Pak. Enak Nah, masak makanannya. sendiri atau pesan di catering itu? Saya masak sendiri. Enggak, Pak. Biasalah Pak, catering Pak. Gimana Pak ini suasana hari ini, siang ini? Cerah Iya. sekali Bapak ini saya lihat. Alhamdulillah sudah berapa hari tidak hujan. Iya Pak, betul cerah. Cerah, dan saya lihat kawan-kawan insan Kumham Sultra juga cukup cerah-cerah. Insan Pengayoman Iya, Pak. insan pengayoman merah, Merah. Merah Pak. seragamnya merah. Iya. Luar biasa Pak Kalau Kakan. merah itu Pak paling cocok untuk perempuan karena di setiap perempuan itu ada merah. Iya, 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 Betul iya, tidak, Pak? iya, 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 iya. Ya, betul. Setiap wanita itu ada warna merah. Di mana itu? Bapak pikir sendiri lah. Bercanda ya Pak. Jadi kesini ini tuh dalam rangka penandatanganan MOU. Betul. Jadi tadi eh, tadi kegiatan tadi itu adalah kegiatan pencanangan eh, dan penandatanganan komitmen untuk pelayanan publik berbasis HAM yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran eh, Kanwil Kementerian Kumham Sultra, ya, dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara PKS. Ombudsman Sultra dengan UPT yang ada di lingkup Kementerian Hukum HAM Sultra. Imigrasi dan Pemasyarakatan. Iya, iya, iya. Isinya apa aja tuh Pak kalau boleh tahu? Kalau untuk perjanjian kerjasama itu 2 poin yang kita coba sinergikan. Yang pertama terkait dengan mendorong untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang ada di lingkup Kanwil Kementerian Kumham Sulawesi Tenggara oleh Ombudsman. Tentunya kita mendorong, mendampingi dalam hal peningkatan kualitas pelayanan. Yang kedua terkait dengan percepatan penyelesaian laporan manakala ada laporan ke Ombudsman. Tapi alhamdulillah selama 2 tahun terakhir ini zero untuk laporan Kemenkumham Sultra ke 2 tahun Ombudsman. terakhir Pak? 2 tahun terakhir. Jangan-jangan 3 tahun kebelakang. Ada, memang Ada, ada, sempat? iya ada beberapa laporan tapi udah selesai semua, udah ditindaklanjuti. Tapi untuk 2 tahun terakhir ini udah zero ya Pak? Zero, Berarti ya, kita ada. alhamdulillah untuk pelayanan publik kita baik Pak. Iya, itu bukan karena tidak ada laporan, tapi ketika ada beberapa kasus yang sempat mencuat begitu, saya langsung koordinasi dengan Pak Kakanwil. Pak Kakanwil, tolong itu ada informasi ini bisa segera diatensi. Beliau langsung tidak lanjuti. Oh, langsung di follow up. Ya, sehingga masyarakat belum sempat melapor ke Ombudsman udah diselesaikan oleh Pak Kakanwil gitu ya. Ya Pak. Ini kan Ombudsman kan tuh sering ya kesini kalau saya nggak salah ya Pak. Udah beberapa kali lah. Sering. Sering ya Pak. Kita juga sudah sering terima tuh kayak analisis dari Ombudsman. Diminta kita lah ini kerja. Memang kerjasamanya udah lama sih. Tapi MOU-nya ini baru ya? Ya, MOU untuk dengan kementerian itu udah cukup lama, tahun 2020 kalau nggak salah. Oh iya. MOU antara Ombudsman RI dengan Kementerian Hukum dan HAM RI. Ya, tapi untuk tindak lanjut perjanjian kerjasamanya baru dilaksanakan tahun ini. Sebenarnya dari tahun lalu kita sudah rencanakan, tapi momentumnya aja mungkin sama-sama sibuk, belum ada momentum yang pas sehingga baru dilaksanakan. Tapi kan kalau kerjasamanya udah sering ya? Ya. Sebenarnya secara tidak langsung udah sering kerjasamanya. Sering, ya, karena kami kan sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, tentunya ada MOU atau tidak sebenarnya mandat itu sudah ada. Jadi kami mengawasi dan sekaligus memberikan penguatan-penguatan. Misalnya zona integritas, ya, alhamdulillah tahun ini tahun lalu Bapas mendapat WPK. Sebelumnya Kanwil Kumham kantor. Semoga tahun ini bertambah lagi dan meningkat untuk yang sudah dapat WPK. Gitu kira-kira ya? Iya Pak. Ya. Amin. Ya. Ngomong-ngomong nih Pak, Bapak kan udah nih
di sini sudah sering berkunjung mungkin ya. Gimana Bapak lihat nih kalau untuk pelayanan publik kami secara keseluruhan? Kalau untuk yang kalau laporan tadi kan kecuali ada laporan. Tapi kalau Bapak lihat nih teknis pelayanan publik kami terkait masalah tampilannya ya. Tampilannya. Ya. Yang pertama banyak perubahan. Dari sebelum Bapak ya sebelum saya tahun 2000 saya kan jadi kepala perwakilan ombudsman 2018 ya. Jadi sejak itu kita sudah tentunya sudah beberapa kali ke sini. Tetapi selalu ada inovasi dari yang dilakukan oleh Pak Kanwil. Progresnya naik. Ya, progresnya bagus. Yang pertama tahun lalu kita sama-sama melakukan pencanangan mimbar aspirasi, pojok aspirasi Pak, dengan Kopi Morning waktu itu Kopi Morning kita laksanakan itu. Kemudian ini ada perubahan tempat layanan, ruang layanan. Sebelumnya kan bukan di sini dan sudah ada perubahan-perubahan. Tadi Pak Kanwil sudah. Ya semoga ini menjadi satu momentum menarik ya untuk bisa menjadi contoh, dan memang tidak salah kalau misalnya dari Menteri Pan RB memberikan predikat zona integrated untuk WBK. Semoga WBM-nya ini menjadi pengungkit inovasi-inovasi yang dilakukan. Bahkan saya tadi bisik Pak Kanwil waktu acara di atas, saya sampaikan Pak Kanwil, ini pencanangan pelayanan publik berbasis HAM ini bisa menjadi inovasi secara keseluruhan di seluruh kementerian hukum HAM di semua provinsi. Jadi pelopor ya Jadi Pak. pelopor. Jadi makanya saya sampaikan tadi ke Pak Dirjen juga saya sampaikan bahwa ini bisa didorong menjadi peraturan pemerintah. Jadi beliau sampaikan tadi, oke, kita selesaikan di dalam dulu di kementerian, nanti udah oke di sini baru di launching untuk keluar dengan peraturan pemerintah. Saya kira menarik ini yang barusan dilaksanakan. Ya memang betul, karena hampir semua sih Pak, hampir semua lini kementerian maupun lembaga itu memang harusnya kita berbasis HAM. Benar. Ya. Apalagi kami nih Pak yang istilahnya pelayanan publik, apalagi tadi kan Bapak udah nih tanda tangan PKS antara UPT yang bergerak di bidang pelayanan publik. Itu memang paling rentan karena paling sering disoroti lah. Karena Kanwil Hukum dan HAM itu paling sering disoroti loh Pak. Karena banyak sekali UPT-nya. Jadi banyak begini, juga pelayanannya Pak. Begini, jadi secara logika bahwa semakin banyak layanan publik kita, maka pasti semakin banyak pihak yang memberikan perhatian. Artinya bukan berarti kalau misalnya tidak pernah dilapor ke ombudsman itu, maka itu memang tidak apa-apa, tapi karena banyak yang kita layani gitu ya, kira-kira gitu. Jadi pasti menjadi banyak perhatian semua masyarakat. Gitu. Bukan berarti karena nggak ada aduan kita nggak berbenah diri. Betul. Jadi memang betul yang Bapak katakan tadi bahwa banyak sekali perubahan, progresnya memang luar biasa Pak. Saya pun di sini, saya sendiri sebagai pegawai di kantor sini tuh ngerasain sekali. Karena hampir tiap hari, jadi itu ketika hari ini berbeda, besoknya apalagi Bapak yang datang misalkan dalam situasi dan kondisi yang tertentu, terus sekarang datang lagi udah berubah, itu betul. Kelihatan sekali memang, betul. Apalagi di kami, karena memang izin Pak, di kami itu memang untuk indeks kepuasan masyarakat kami lebih pentingkan, karena yang berkenaan langsung dengan pelayanan kan masyarakat pada umumnya. Takutnya menurut kami bagus, menurut masyarakat berbeda, karena pandangan masing-masing orang kan ini, apalagi kita bergerak di kementerian lembaga yang punya pelayanan publik luar biasa loh Pak, di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau ditanya hampir semua sisi pelayanan kita udah, mulai dari masyarakatan, imigrasi, pelayanan hukum dan HAM, masalah HAM, ini lagi yang terakhir bidang hukum, peraturan perundang-undangan, itu kan kenanya ke pelayanan publik juga Pak. Ya, artinya kita sebagai pemberi layanan tentunya selalu siap dan ramah terhadap pihak yang dilayani, tidak memberikan diskriminasi, tidak membeda-bedakan, memberikan ruang yang terbuka, memberikan kepastian hukum. Jadi itu bagian hal penting dalam bagaimana pelayanan publik berbasis HAM. Secara real seperti itu. Apalagi kalau misalnya contoh kegiatan-kegiatan layanan yang ada di lapas dan rutan, yang kita tahu persis bahwa lapas dan rutan itu penghuninya sudah overload di seluruh Indonesia, bukan di Sultra ya. Bukan cuma di Sultra. Bukan hanya di Sultra, tapi seluruh Indonesia, sehingga perlu ada teknik-teknik khusus bagaimana memberikan pelayanan sehingga warga binaan itu betul-betul merasa diayomi oleh
eh, pihak yang ditugaskan di lapas maupun di rutan, seperti itu. Iya, karena itu bagian penting dari pelayanan publik. Karena memang sekarang kita sudah tidak pakai sistem narapidana Pak, jadi warga binaan. Karena memang penting kita menyamaratakan semua. Itu bagian dari penghargaan terhadap asas manusia. Gitu. Masalah yang kita bilang tadi, masalah HAM-nya. Iya, betul. Kami juga di sini tuh Pak ada pelayanan Yankomas. Memang dia berbasis HAM. Hampir semua sih dalam penyusunan peraturan perundang-undangan pun harus dia berbasis HAM. Tapi memang penting Pak. Kalau ini Pak, kita kan sudah bicara tentang pelayanan. Ombudsman juga mungkin sudah sering ke sini. Udah ada beberapa laporan. Kalau misalnya ini Pak, yang paling kecil itu kan Bapak kan kalau untuk ini kan kalau ombudsman kan perwakilan ya Pak. Berarti memang ranahnya Sulawesi Tenggara secara utuh. Kalau untuk pelayanan publik keseluruhan Pak, untuk kementerian yang ada di Sulawesi Tenggara itu gimana? Maksudnya gimana? Enggak perkembangannya apa apa stuck di situ-situ aja, atau ini kan kalau kita bicara hukum dan HAM kan udah mentok nih, udah bagus. Tapi kalau yang lain-lainnya Pak, maksudnya karena kemarin juga nih Pak, jujur saja kantor kami tuh dikunjungi 3 kali loh untuk studi tiru. Termasuk DPR Konkep ya kemarin? Konkep, ya betul Pak. Jadi alhamdulillah sekali, apresiasi luar biasa, kami dijadikan sektor sentral untuk ditiru kita punya pelayanan. Ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa ketika pihak lain sudah mengetahui bahwa ada inovasi-inovasi terkait dengan pelayanan publik di Kanwil Kementerian Hukum HAM, maka pihak lain bisa belajar. Itu kan bisa menjadi satu penilaian juga dari pihak eksternal bahwa di sana bisa tempat belajar nih terkait dengan pelayanan publiknya gitu. Nah, di kementerian lembaga yang lain pun juga melakukan hal yang sama. Hanya kan pasti inovasinya bisa berbeda antara layanan di Kanwil Kementerian Hukum HAM, layanan di pertanahan, layanan di kejaksaan dan sebagainya. Tetapi kita memberikan catatan bahwa memang untuk ini tanpa membeda-bedakan ya, tetapi itu tadi bahwa kita melihatnya juga yang pertama dari inovasi, yang kedua juga melihat dari tingkat pengaduan masyarakat atas layanan yang diberikan gitu. Jadi Ombudsman sekarang kan sedang melakukan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik di tahun 2022 ini berjalan. Tetapi untuk Kementerian Hukum dan HAM itu penilaiannya di pusat. Jadi gitu belum ada delivery untuk penilaian di perwakilan. Iya, jadi penilaiannya di pusat. Jadi teman-teman Ombudsman pusat yang melakukan penilaian untuk Kementerian Hukum dan HAM. Yang penilaian yang ada di perwakilan untuk jajaran kementerian lembaga itu hanya 2, Mbak. Yang pertama kepolisian, Polres yang kita nilai, kemudian BPN, pertanahan, layanan pertanahan itu di kantor pertanahan kabupaten kota. Tapi kan tetap Pak, untuk database-nya kan basic datanya itu pasti juga dari daerah sendiri Pak. Karena meskipun pusat yang menilai, tapi kan tetap kerjasamanya dengan datanya tetap dari wilayah. Ini untuk informasi juga buat mungkin teman-teman kami di Kementerian Hukum dan HAM untuk berbenah diri Pak. Jadi kami bisa istilahnya meningkatkan kualitas pelayanan kami, terus menjaga diri, konsisten, istilahnya Pak, istiqomah. Iya, artinya begini, harus selalu melakukan perubahan. Karena kalau kita hari ini dengan hari ke depan itu sama saja, itu tak rugi. Tapi perubahannya harus yang lebih baik Pak. Iya, tentulah. Jangan artiannya berubah tapi berubah ke itu namanya anjlok itu, bukan berubah. Karena kan berubah ini artinya 2 Pak. Bisa jadi dia berubah jadi bagus, bisa jadi dia berubah jadi jelek. Iya, betul. Yang mana nih? Tapi kita harapkan berubah ke baik lah. Jadi berubah menjadi lebih baik. Ya, progresnya harus memang ke baik Pak. Di mana-mana itu memang harus baik. Iya, siap. Tapi yang penting sehat. Iya Pak, istilahnya begini Pak, yang penting kita tuh nyaman Pak. Iya, betul, siap. Pelayanan itu sebenarnya Pak, kepuasan masyarakat tergantung dari bagaimana kita memberikannya. Betul. Kalau kita misalkan berinya bagus, masyarakat puas, akan ada lagi inovasi-inovasi. Karena begini Pak, semua masyarakat bisa menerima inovasi. Betul. Karena masih banyak yang buta akan inovasi. Nah, kami itu yang kami selalu koreksi tiap
hampir tiap hari kita selalu belajar untuk itu, karena tidak semua inovasi itu bisa diterima. Nah, kami juga cari cara gimana ini ketika kita tingkatkan, masyarakat bisa cepat paham. Jangan inovasinya bagus, tapi masyarakat yang nggak paham kan kembali lagi. Ada Pak, inovasi tapi tidak implementatif, iya, begitu kira-kira ya. Tidak bisa diimplementasikan. Tapi tadi ini kan Pak udah kesini, udah bicara tentang pelayanan, situasi, kondisi. Nah, tadi kan Bapak bilang kalau pelayanan tuh harus berbasis HAM, terus pelayanannya juga bagus. Gimana tanggapan Bapak tentang pelayanan yang ada di kantor? Maksudnya SDM gimana Pak? Ya, yang pertama itu tadi saya sampaikan di awal bahwa pelayanan yang ada di Kanwil, yang ada di kantor Kanwil itu selalu ada perubahan dan itu baik, gitu, menurut cukup baik. Contoh misalnya ada duta layanan di depan. Jadi kalau kita masuk di satu kantor, kemudian kita bawa masalah dari luar, terus baru masuk sudah mukanya 12 pas. Jadi ketika kita mau 12 pas itu masalahnya kita bertambah. Tapi kalau kita sudah datang, kita kasih senyum, ramah, itu setengah masalahnya kita sudah selesai. Jadi mungkin baik, jadi setiap datang, selamat siang, ada yang bisa dibantu, dan itu duta layanan itu penting untuk selalu di sana untuk menerima setiap yang datang. Karena Pak, kesan pertama itu memberikan nilai yang luar biasa. Betul. Karena kalau misalkan kita ke kantor sudah kesan pertamanya kita tidak bagus, yang kita mau sampaikan tadi ini udah dikumpulin ini di jalan. Ini kalau sampai sini mau cerita, mau ini, tiba sampai di sana diterima mukanya muram, kita yang tadinya masalahnya sudah besar tambah beban, dia bingung Pak. Betul. Karena memang duta layanan itu penting sekali juga. Kenapa pelayanan kami itu dia Pak dari pojok aspirasi, duta layanan, itu karena bagian dari inovasi memang yang tidak bisa dilepaskan. Duta layanan itu hadir memang untuk memberikan istilahnya dia frontliner, di garis terdepan. Dia harus ada di depan. Karena dia yang menentukan untuk yang di belakang. Jadi kesannya yang datang itu dari itulah. Jadi ketika pertama sudah tidak senyum, Males susah kayaknya di sini masalah begitu. Jadi itu pegawainya pada muram semua nih Pak. Kayaknya pegawainya ada masalahnya semuanya. Takutnya tertekan sama pimpinan Pak. Enggak ya? Iya, biasanya kan kayak gitu. Ini beban kerja mereka di sini tuh kayak berat sekali ya. Baru kita masuk senyum aja susah. Makanya kemarin kami ada kegiatan kita Kanwil in Trainer. Jadi dia Kanwil in Training itu tugasnya adalah memberikan edukasi kepada pegawai, edukasi kepada pegawai bagaimana menerima pelayanan yang ada di masyarakat. Karena begini Pak, yang di baris di depan itu bukan cuma itu yang harus tahu pelayanan, bahkan kami pun yang di belakang, bahkan yang sampai back office itu harus bisa menerima itu. Karena meskipun yang piket siapa, tapi ketika kita ketemu orang di depan kantor yang ingin memberikan pelayanan, kita harus langsung bisa sigap Pak. Ya, yang tidak kalah penting adalah pengelola pengaduan di dalam pelayanan publik. Di sebelah kanan, sebelah kanan dari ruang pintu masuk itu ada alur penyelesaian pengelola aduan. Orangnya harus standby dan jelas siapa yang ditunjuk untuk penyelesaian pengaduan ketika ada layanan publik yang dirasakan kurang memuaskan. Mungkin bisa komplain di situ dan diselesaikan dengan baik. Itu juga tidak kalah penting dalam proses penyelesaian pelayanan publik. Iya Pak. Kalau saya sih Pak ada pegang prinsip kalau untuk pelayanan publik. Selain dari tusi saya nih, saya kan di kantor itu sebagai perancang Pak. Jadi tusi saya memang menyusun peraturan perundang-undangan. Jadi berarti yang Komas ya? Tidak Pak, di bidang hukum. Jadi memang saya concernnya di situ. Tapi saya selalu tekankan juga untuk teman-teman bahwa ada bagusnya kita tahu sedikit untuk banyak hal. Iya. Memang kalau untuk tusi kita harus tahu banyak untuk sedikit spesifikasinya hal. Ada di situ. Spesifikasinya di situ. Tapi untuk pelayanan memang kita harus tahu sedikit untuk banyak hal. Apalagi di Kementerian Hukum dan HAM ini kita ada empat divisi. Nah, itu semuanya bergerak di bidang pelayanan. Nah, ketika misalkan minta maaf ini Pak, kita tidak menutup kemungkinan bahwa di kantor itu biasa sering sepi kalau di jam istirahat. Tapi biasa masyarakat datangnya di jam istirahat. Dan mereka itu tidak mau tahu tentang itu. Betul, ketika mereka datang ya harus terima pelayanan. Nah, ketika siapa yang berada di situ ya itulah yang harus bisa memberikan
menghandle untuk sementara. Ya. Jadi kalau misalkan dia tidak paham ya itu susah. Makanya kami di sini itu yang selalu ditingkatkan untuk tahu sedikit untuk banyak hal. Jadi betul. ketika ada betul. Saya selalu sepakat. Sepakat Pak. Sepakat. Kayaknya memang harus ya Pak. Iya. Karena kalau untuk tusi memang kita harus tahu banyak untuk sedikit hal. Tapi kalau untuk pelayanan kita harus tahu sedikit untuk banyak hal. Nah, itu juga mungkin yang bisa jadi pendorong untuk kami. Tapi kalau di ombudsman ya teman-teman di ombudsman itu harus tahu semuanya. Iya. Karena kadang-kadang yang dikonsultasikan, yang dilaporkan oleh masyarakat itu semua jenis pelayanan publik, semua sektor dilaporkan. Jadi kita ketika ada laporan terkait dengan katakan masalah sektor kepelabuhanan misalnya, sektor yang lain misalnya. Jadi kita harus tetap mengetahui, melihat regulasinya. Memang harus belajar Pak. Di sini pun kita selalu harus belajar kayak peningkatan sumber daya manusia. Karena ada pelayanan KI juga Pak, ada penyuluh hukum, ada perancang, masing-masing punya tusi masing-masing. Tapi memang mereka harus tahu bidang